Salam sejahtera, teman-teman semua. Kita akan lanjutkan ke bagian lain, yaitu pengantar pengolahan data. Bagian ini sengaja saya pisahkan dari teori dan saya buat sebagai jembatan antara data dan teori karena kita akan membahas spesifik teori pengerolan dingin dan parameter pengerolan. Di sini yang kita bahas adalah pengerolan pelat. Baik, kita lanjut saja. Nah, jadi tadi kita sudah melihat gambar ini ya. Sudah melihat gambar ini ada benda kerja, lalu di-roll oleh sepasang roll dengan diameter, maaf, jari-jari sebesar R. Nanti dia akan ketebalannya berkurang atau semakin tipis. Jadi di sini tadi kita sudah bahas bahwa roll ini akan diberikan gaya sebesar F. Sebesar F. Sebesar F ini yang kita sebut sebagai gaya pengerolan. Ini yang kita sebut sebagai gaya pengerolan. Nah, gaya pengerolan ini yang merupakan data yang akan kita hitung di praktikum ini, gitu ya. Tapi sebelum ke situ, kita akan membahas dulu dari mana sih gaya pengerolan ini kita dapat. Selanjutnya, di dalam membuat formulanya, dari mana P itu, singkatnya demikian teman-teman ya. Bayangkan jika saya kembali lagi, oh maaf tidak bisa. Bayangkan ini adalah, maaf, ini adalah roll yang akan diberikan gaya sebesar P. Sebesar P, lalu di sini ada benda kerja. Nah, ini adalah busur kontak. Ini adalah busur kontak. Busur kontak. Berapa tekanan di sini? Kita akan mencari berapa P. Atau ini tekanan, yaitu ini P kecil, kita samakan, berarti P besar, ini kira-kira saja ini pendekatan, dibagi dengan luas areanya. Ini kan ada tebalnya ya teman-teman, ada lebarnya. Lebarnya itu tadi B, baru setelah itu kita akan menghitung panjang jarak ini, yaitu LP. Nah, jadi tekanan yang diterima oleh si material, tekanan, ini pressure, ini besarnya kira-kira nih, kira-kira. Ini LP ini kan merupakan sangat pendekatan sekali, karena kita mengambil proyeksinya. Walaupun ini nilainya akan mirip, karena sebenarnya daerah kontak ini ini rollnya sangat besar gitu ya. Jadi daerah kontak itu dan LP-nya itu seperti dua garis lurus seperti ini nantinya. Sekitar P dibagi B dikali LP. Ini berarti P besar ini sama dengan B dikali dengan LP dikali dengan pressure. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi ada komponen lebar LP-nya dan ada pressure ini. Nah, pressure ini yang sebenarnya nanti akan diformulasikan, akan dicari menggunakan asumsi. Asumsi ini dia yang sekarang kita bahas. Jadi kita menggunakan asumsi-asumsi. Asumsi itu apa? Asumsi itu kita gunakan untuk mempermudah perhitungan atau menyederhanakan permasalahan, begitu ya. Ada 7 asumsi yang digunakan dalam pengerolan dingin untuk mendapatkan persamaan P ini nantinya. Ada kontak antara roll dan permukaan benda kerja berbentuk sirkular, deformasi elastis roll benda kerja diabaikan, koefisien friksi yang tetap di sepanjang busur kontak, dimensi di arah lebar tetap, deformasi yang terjadi bersifat homogen,
dan kecepatan translasi di sekeliling roll konstan, kriteria luluh untuk pengerolan mengikuti kriteria energi distorsi maksimum untuk plane strain. Mari kita bahas singkat semuanya. Pertama adalah kontak antara roll dan permukaan benda kerja berbentuk sirkular. Nah, ini maksudnya begini, teman-teman. Di sini, permukaan kontak itu ya di sini ya. Maaf nih. Di sini. Nah, ini dia, permukaan kontak itu ini. Ini kita asumsikan selalu berbentuk sirkular, artinya merupakan bagian dari sebuah lingkaran. Bagian dari sebuah lingkaran, gitu ya. Bagian dari sebuah lingkaran. Jadi, kita akan menghitung itu berdasarkan R, alfa. Jadi, ini merupakan bagian dari sebuah lingkaran. Deformasi elastis roll benda kerja diabaikan. Seperti kita tahu, semua material itu akan berdeformasi elastis, ya. Tapi di sini kita abaikan deformasi elastis itu. Mengapa bisa kita abaikan? Karena dibanding dengan deformasi elastis itu sangat kecil besarnya. Jadi ini akan tetap berbentuk sirkular. Selain itu juga, kita di sini konsekuensinya adalah tidak terjadi roll flattening. Nah, jadi di sini, walaupun dia berbentuk seperti ini dan dia bertemu dengan benda kerja, jadi roll-nya itu kan tidak flattening gitu ya. Jadi bayangkan ini sebuah circular, karena dia bertemu dengan benda kerja yang keras juga, jadi dia sedikit landai gitu ya. Ini sedikit landai. Sedikit landai. Ini tidak terjadi. Tidak terjadi. Nah, lalu koefisien friksi yang tetap di sepanjang busur kontak. Artinya di sini koefisiennya itu sama. Koefisien friksi. Koefisien friksi itu apa? Koefisien friksi itu mu. Mu. Seperti itu. Dan sebenarnya dalam kondisi cold rolling, ini memang asumsi ini akan bisa tercapai karena biasanya yang tidak tetap itu ketika hot rolling. Kira-kira demikian. Ini dia, di sini. Lalu yang selanjutnya, dimensi di arah lebar tetap. Tadi kita sudah bahas, ini ada lebar awal, atau kita sebut W0, width awal, lalu menjadi WF. Nah, di sini kita asumsikan tetap. Kita asumsikan tetap. Artinya apa, teman-teman? Jika dalam arah 1, 2, 3, yang ini tidak ada sigma 3 sama dengan 0, maka ini adalah kondisi plane strain. Artinya regangan itu berada di bidang. Di bidang, bukan di dalam volume gitu ya. Nah, jadi beda dengan yang biasa teman-teman lihat plane stress. Plane stress itu state of stress-nya yang dua arah gini ya. Nah, misalnya begini, ini sigma 1, ini sigma 2. Tapi kalau plane strain, dia itu ketika begini, ini adalah epsilon 1, ini epsilon 2. Tapi epsilon 3 itu sama dengan 0. Kira-kira gitu. Nah, lalu deformasi yang terjadi bersifat homogen. Artinya apa? Misal, teman-teman memiliki sebuah benda kerja seperti ini. Baru teman-teman membuat garis hayal yang biru ini, dibuat garis di benda kerja ini, lalu ini di-roll. Di-roll gitu ya. Di-roll. Deformasi homogen akan membuat garis-garis itu seperti ini. Jadi jaraknya ini akan mengecil, lalu antar ini akan menjauh. Nah, tetapi garis ini, garis yang lurus ini, tetap lurus gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini dia lurus, di sini tetap lurus. Ini yang kita sebut sebagai deformasi yang homogen. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian karena ini arah pengerolannya ke sana. Garis ini dia akan membengkok seperti ini. Nah, tidak lurus. Ini tidak homogen karena ini adalah ada deformasi homogennya dan ada redundant work namanya. Artinya energi yang terbuang karena ini melengkung seperti ini garisnya. Kita asumsikan material kita seperti ini. Lalu, kecepatan translasi di sekeliling roll konstan, artinya tidak terjadi slip. Tidak terjadi slip. Nah, tidak terjadi slip artinya
di sepanjang ini, misal ini adalah kontaknya gitu ya, ini adalah poin A di benda kerja, ini adalah poin A di benda, ini poin A di roll, ini akan selalu bersama gitu. Kalau misalkan dia slip pada suatu masa nanti bisa poin di benda kerjanya, benda kerja seperti ini, tapi roll masih di sini gitu. Itu terjadi slip berarti. Begitu kira-kira. Lalu kriteria luluh untuk pengerolan mengikuti kriteria energi distorsi maksimum untuk plane strain. Jadi kita menggunakan eh, asumsi plane strain gitu ya. Asumsi plane strain itu menggunakan nanti ada istilahnya Levy-Mises equation. Levy-Mises equation yang ini diturunkan dari kriteria luluh energi distorsi maksimum. Atau biasa kita sebut sebagai kriteria luluh von Mises. Nah, ini dia. Nah, di sini menyebutkan bahwa sigma 0 aksen ini adalah tegangan yang diperlukan untuk mendeformasi, untuk membuat material terdeformasi gitu ya. Sedangkan sigma 0 ini sama sebenarnya dengan ini. Tegangan yang diperlukan untuk membuat material terdeformasi jika dalam kondisi uniaksial stres. Dalam kondisi uniaksial stres atau plane stress. Uniaksial stres itu apa, teman-teman? Ini adalah uji tarik. Uji tarik ya. Nah, jadi singkatnya begini. Kalau kita dari uji tarik, kita kan menggunakan prinsip kapan sih materialnya akan yielding? Tentu saja ketika sigma yang bekerja itu sama dengan sigma yield. Nah, ini menurut uji tarik. Tapi ini plane stress. Ini plane stress ini. Ini plane stress. Untuk plane strain, berapa besarnya? Oh, yaitu sebesar 2/3 dikali sigma Y. Nah, untuk plane strain, besarnya sigma 0 aksen sama dengan 2/3 dari sigma Y. Nah, kira-kira demikian. Jadi 2/3 itu lebih besar dari 1. Jadi dia akan lebih besar dari hasil yang uji tarik gini. Hasil dari uji tarik. Begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika nanti kita mencari flow stress, ini adalah flow stress juga dari uji tarik. Sorry, ini susah sekali. Flow stress. Nah, nanti kita kalikan 2/3 supaya dapat flow stress yang sebenarnya. Gitu, bukan yang sebenarnya sih, tapi ini adalah dia lebih besar dari flow stress yang didapat dari true stress dan true strain. Nanti kita akan lihat ini dari mana. Ini ya. Nanti dia akan lebih besar hasilnya. Lalu selanjutnya, nah jadi dari semua asumsi tadi kita dapat sebuah rumus seperti ini. 2/3 kali sigma 0 rata-rata dikali B dikali LP, ini tadi yang pertama kita cari ya. Baru P yang kecil tadi itu, ini mewakili dari dua ini gitu ya. Q itu adalah faktor gesekan, mu. Lalu sigma 0 nanti ini adalah mewakili dari sifat
material. Sifat material gitu ya, sifat mekanik lebih tepatnya. Nah, kita akan bahas sekilas gitu ya. Kita menggunakan rumus ini nantinya. Pertama itu, parameter pengeroran logam itu adalah diameter roll. Diameter roll itu akan berpengaruh pada tekanannya tadi ya, karena diameter roll itu berpengaruh pada LP. Tadi teman-teman udah tahu LP itu apa, yaitu seperti ini tadi ya. Ini adalah rollnya, maaf gambar saya rada jelek. Nah ini misalkan adalah jari-jari, ini adalah sumbunya, LP itu ini dia. Ini adalah LP. Yaitu R dikali delta H. Delta H itu apa? Itu adalah reduksi. Nah, ini dia. Delta H itu adalah reduksi. Lalu Q, yaitu faktor dari koefisien geser dikali LP, dikali H rata-rata, yaitu tebal rata-ratanya. Tebal rata-ratanya itu berarti nanti tebal awal tambah tebal akhir dibagi 2. Kira-kira gitu. Jadi begitu. Jadi nanti jari-jari roll itu akan berpengaruh di LP ini. Berpengaruh di LP dan berpengaruhi Q. Ini dia Q. Q itu pengaruh gesekan. Jadi semakin besar LP, tentu gesekannya semakin besar juga. Semakin besar R, maka semakin besar juga LP. Kira-kira demikian. Lalu ketahanan deformasi logam ini berkaitan sekali dengan sifatnya. Jadi teman-teman tahu kalau kita itu bisa membuat kurva true stress, dan true strain ya. Nah, kurva true stress dan true strain. Kita akan menggunakan kurva ini untuk menganalisis berapa tegangan rata-rata yang terjadi di materialnya. Jadi misalkan teman-teman mendeformasi dari ketebalan H0 menjadi lebih tipis yaitu HF. Nah, di sini kan ada strain-nya, ada strain 0, lalu ada strain 0. Artinya yang ini posisinya 0, baru ini adalah strain epsilon I gitu ya. Nah, bayangkan dari suatu epsilon 0 ke epsilon I, maka dia dari sini dideformasi ke sini. Berapa energi yang kita perlukan? Nah, gampang. Tentu saja luas di bawah kurva. Luas di bawah kurva ini. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu integral dari epsilon 0 ke epsilon I dikali persamaan sigma 0 d epsilon. Persamaannya apa garis ini? Kalau di kurva true strain, persamaan ini didekati dengan persamaan flow stress. Yaitu sigma sama dengan K dikali epsilon pangkat N. Nah, jadi ini kurvanya. Tapi berapa besar dari tegangan rata-rata yang diperlukan? Kalau kita mencari rata-rata, kalau kita ingat lagi di kalkulus, 1 dibagi epsilon I min epsilon 0, integral dari epsilon 0, epsilon I, kali dengan persamaan dari epsilon 0 dikali D epsilon. Ini dia. Nah, jadi epsilon 0 yang tadi di awal, itu yang tadi kita coba tulis ya, P sama dengan 2 per akar 3 kali epsilon 0, B dikali LP dikali 1 per Q dikali E pangkat Q min 1. Ini ya. Nah, ini rata-rata ini sebenarnya. Ini dia dari sini. Begitu kira-kira ya. Data-data ini akan didapat semua di praktikum. Lalu selanjutnya adalah gesekan. Gesekan ini sebenarnya di sini untuk menentukan alfa. Ini adalah angle of bite. Jadi bayangkan kalian memasukkan, ini adalah roll gitu ya, ini adalah roll. Awal-awal masuk kan seperti ini ya. Awal-awal masuk seperti ini mau dimasukkan gitu ya, ini mau dimasukkan ke sini. Tapi ini nggak akan bisa masuk kalau alfanya itu terlalu besar. Ini kan pusat, ini adalah alfa, ini adalah alfa. Nah, kalau ini terlalu besar, nggak akan bisa masuk. Harus kecil. Tergantung apa juga? Tergantung gesekannya. Kalau gesekannya memadai, maka ini bisa besar. Karena kalau dia terlalu besar, dia nggak bisa masuk. Akan slip terus gitu ya. Nah, dari sini juga kita bisa dapat tentukan berapa reduksi maksimumnya. Berapa reduksi maksimum yang bisa kita lakukan. Reduksi itu adalah delta H itu sama dengan
H0 min HF gitu ya. Jadi berapa sih reduksinya? Misalkan ini 20 mili menuju 10 mili. Nah, berarti reduksinya delta H-nya 10 mili. Begitu. Ini juga tergantung dari koefisien gesek dan jari-jarinya. Bayangkan semakin besar jari-jarinya, maka delta H maksimum ini juga semakin besar. Kira-kira demikian. Lalu ada selanjutnya parameter yang bernama front tension dan back tension. Front tension ini terjadi pada proses coiling dan uncoiling untuk menurunkan gaya pengerolan. Tadi yang kita sebut P tadi itu bisa turun kalau ada tension. Tension itu berarti tarik ya teman-teman ya. Bayangkan kalian ketika proses mengerol, ini dua, ini ya, ini dua, ini begini, maaf ini jelek. Nah, ini begini. Lalu ini sambil ditarik. Nah, ini atau ini sambil ditarik ke sana. Sambil ditarik gitu. Ini akan membuat gaya pengerolannya turun gitu. Ini adalah roll pressure-nya yang tadi kita sebut sebagai P. Ini entrance, exit, yang tadi digambar paling awal itu X, X. Ini adalah Y. Ini kan maksimum di titik N ya, di titik N. Nah, ketika tanpa tension, dia segini besarnya. Tapi dengan front tension, dia bisa mengecil puncaknya. Dengan front and back tension, dia bisa mengecil. Dengan back tension saja, dia juga mengecil. Menurunkan gaya pengerolan ini dia. Deltanya seperti ini. Menurunkan gaya pengerolan. Itu gunanya. Tapi ini bisa ada, bisa enggak. Kenapa sih ini bisa? Karena nanti state of stress-nya, tadi kita tahu ya, state of stress-nya seperti ini ya. Ditekan, ini sigma 1, ini sigma 1, lalu, sorry, ini sigma 3, maaf, sigma 3, arah 3, Z itu 3 ya. Ini adalah sigma 2, ini sigma 2 yang tadi karena dia untuk menjaga lebarnya agar tetap, karena dia plane strain. Nah, sekarang sudah ada muncul tarik, begini, yaitu ini sigma 1. Jadi nanti kalau kita tarik ke atas, kita buat dia lingkaran more-nya. Tadi kita punya lingkaran pertama di sini. Awalnya dia harusnya begini, begini ya. Karena ada tarik di sini, dia akan semakin besar lagi. Semakin besar mengakibatkan tegangan geser maksimumnya itu membesar. Kira-kira demikian.